Makin kesini, Luffy terlihat semakin overpower dan memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Hal tersebut memang berkaitan dengan buah iblis nikah yang dia konsumsi. Namun bukan hanya karena buah iblisnya saja, tapi Luffy memang memiliki bakat alami untuk memiliki kekuatan besar. Bakat alami itu berkaitan dengan garis keturunannya, yaitu Klandi, karena asal-usul Klandi ternyata sangat mengejutkan. Berhubung sepertinya kekalahan Kaido tinggal sebentar lagi, maka beberapa misteri yang akan admin sebutkan ini mungkin akan terungkap dalam beberapa chapter ke depan nanti. Untuk memulai teori ini, admin akan menjelaskan dulu petunjuk-petunjuk yang ada berikan agar kalian bisa lebih memahami teori ini. Di dunia One Piece ada berbagai macam ras yang menarik. Beberapa di antaranya adalah ras Birka, Sandia, Skypian, dan Lunaria. Ras-ras tersebut memiliki sayap, yang mana itu sangat berbeda dengan manusia yang lain. Ada beberapa clue menarik tentang ras tersebut, yang mana ras mereka berkaitan dengan bulan. Karena di cover story, ketika Enel sampai di bulan, dia melihat ada lukisan peradaban di sana, yang berarti dulu bulan memang memiliki penghuni. Ars Skypiea memang memiliki banyak informasi menarik yang akan berkaitan dengan berbagai sejarah dan misteri dunia One Piece. Yang paling menarik adalah berdasarkan bola dunia yang ada di perpustakaan Ohara, bumi dalam dunia One Piece setidaknya memiliki 6 bulan atau 6 satelit, bahkan salah satu bulan memiliki satelit sendiri. Namun yang kita tahu sekarang ini, dari bumi hanya terlihat ada 1 bulan saja. Dengan begitu, tentu menjadi pertanyaan di mana bulan-bulan yang lain. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan berkaitan dengan hal-hal penting dalam cerita One Piece, seperti tentang inisial D yang selama ini menjadi misteri. Dalam video kali ini, channel Taraokun akan membahas tentang alasan Luffy semakin overpower dan hubungannya dengan misteri bulan dan juga inisial D. Perpustakaan Ohara merupakan tempat di mana para arkeolog belajar. Seperti yang kita tahu, yang dipelajari oleh arkeolog itu adalah tentang masa lalu. Bahkan dalam manga chapter 392, Profesor Clover telah menegaskan bahwa masa lalu adalah pengetahuan. Pohon pengetahuan yang dijadikan sebagai perpustakaan itu pun telah ditanam sejak 5.000 tahun yang lalu. Sang profesor juga bilang bahwa di perpustakaan tersebut tersimpan banyak sekali pengetahuan kuno. Dengan begitu, besar kemungkinan bola dunia di perpustakaan itu adalah bola dunia yang menggambarkan keadaan bumi pada masa lalu, atau bisa dibilang keadaan bumi pada zaman kuno. Itulah mengapa terlihat ada 6 bulan di sekitar bumi, karena mungkin saja pada zaman dulu bumi memang memiliki 6 bulan. Namun sekarang ini bumi hanya memiliki 1 bulan saja. Bulan itu merupakan tempat di mana Enel sedang berada. Alasan mengapa bumi tinggal memiliki 1 bulan saja itu karena bulan-bulan yang lain telah hancur. Luar angkasa merupakan tempat yang sangat misterius dan seringkali terjadi berbagai hal besar, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa di luar angkasa telah terjadi suatu bencana yang menghancurkan bulan yang lain. Itulah mengapa bulan yang dimiliki bumi sekarang ini hanya tinggal 1, karena bulan yang lain sudah hancur. Pada masa lalu, semua bulan itu memiliki penghuninya masing-masing. Tentu ada fakta yang menjadi dasar untuk teori tersebut. Bila kita melihat cerita dalam cover story Enel, bulan tempat dia berada memiliki lukisan di dinding. Di sana juga terdapat kota kuno. Hal tersebut menandakan bahwa pada masa lalu di sana pernah ada kehidupan. Kehidupan di luar angkasa juga bukan hal yang mengherankan lagi, karena dalam cover story Enel kita bisa melihat ada bajak laut luar angkasa. Itu berarti memang ada kehidupan di luar angkasa. Para penghuni bulan pun turun ke bumi dan memiliki keturunan, sehingga banyak keturunan dari mereka yang masih ada sampai sekarang ini. Ada beberapa petunjuk tentang siapa saja orang-orang yang merupakan keturunan dari para penghuni bulan pada masa lalu. Beberapa di antaranya adalah yang admin sebutkan tadi, yaitu ras Birka, Sandia, dan Skypiea. Alasannya jelas karena dalam cover story chapter 470 ada gambar 3 ras tersebut di bulan. Itu berarti 3 ras tersebut memang berasal dari bulan, yang mana mereka masih hidup sampai sekarang ini. Dari bulan lain mungkin ada ras Lunaria. Ras tersebut memang erat kaitannya dengan bulan, karena ras Lunaria memiliki sayap sama seperti 3 ras tadi. Bedanya sayap ras Lunaria berwarna hitam. Selain itu, kata Lunaria sendiri merupakan kata dari bahasa Latin yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti gerhana bulan. Mengutip dari Wikipedia One Piece, kata Lunarian yang merujuk kepada para anggota ras Lunaria dalam berbagai kisah fiksi memang sering digunakan untuk menggambarkan penghuni bulan.
Ada lagi ras lain yang berkaitan erat dengan bulan, yaitu ras Mi. Para anggota suku Ming akan berubah menjadi sulong ketika mereka menatap bulan purnama secara langsung. Dengan begitu, admin menduga suku Ming pun berasal dari salah satu bulan. Pada zaman kuno, ketika suku Ming masih hidup di bulan, mungkin saja mereka bisa berubah ke mode sulong kapanpun mereka mau. Di antara sekian banyak ras dari berbagai bulan yang turun ke bumi, menurut admin ada juga ras yang sangat mirip dengan manusia. Mereka memiliki fisik seperti manusia di bumi, yang mana ada yang punya tubuh normal seperti orang-orang biasa, dan ada pula yang berbadan besar seperti para raksasa. Para penghuni bulan inilah yang paling cerdas, sehingga mereka mendapatkan kehidupan terbaik ketika turun ke bumi pada masa lalu. Mereka bisa mendirikan kerajaan mereka sendiri yang menjadi suatu kerajaan besar, kuat, dan memiliki peradaban maju. Bahkan ada banyak penghuni asli bumi yang tinggal di kerajaan tersebut. Orang-orang dari bulan yang sangat kuat dan cerdas itu adalah leluhur Klandi, dan salah satunya adalah Joy Boy. Kerajaan yang mereka bangun adalah kerajaan kuno. Pada masa lalu, orang-orang dari bulan itu menikah dengan orang-orang asli bumi, sehingga mereka punya keturunan. Keturunan dari mereka itulah yang menyandang inisial D. Dengan begitu, makna D yang sebenarnya adalah setengah bulan. Mengapa setengah bulan? Itu karena secara genetik, para penyandang D memiliki gen orang-orang bulan sekaligus gen orang-orang bumi. Maka dari itu, keturunan D memiliki kekuatan di atas rata-rata. Mungkin hanya keturunan D saja yang bisa menguasai kekuatan sepenuhnya dari buah iblis Nika, seperti Luffy dan Joy Boy pada masa lalu. Jadi, huruf D itu tidak mempunyai kepanjangan yang baku. Apa kepanjangan dari D tergantung interpretasi dari masing-masing orang. Misalnya, orang-orang D seperti Luffy yang membawa harapan dan sering berbuat sesuatu untuk kebaikan banyak orang bisa diartikan sebagai Dawn atau Fajar. Mereka seperti Fajar yang membawa cahaya kepada orang lain. Sedangkan untuk orang-orang D yang jahat seperti Rocks D, Sebek, dan Kurohige bisa diartikan sebagai Darkness atau kegelapan. Untuk orang-orang D yang berhasil mewujudkan impiannya, D bisa diartikan sebagai Destiny atau takdir. Di mata pemerintah dunia, D bisa berarti Devil atau Iblis, karena seperti kata Rocinante, D adalah musuh alami para dewa. Dewa yang dia maksud tentu merujuk kepada para Tenryubito. Dengan adanya berbagai interpretasi soal D, maka Will of D pun bisa bermacam-macam. Itulah sebabnya hasrat dari orang-orang D bisa berbeda-beda, seperti ada yang ingin menguasai dunia dan ada pula yang tidak tertarik untuk menguasai, hanya ingin mendapatkan kebebasan absolut. Mengingat para leluhur Klandi merupakan penghuni bulan yang paling cerdas, maka merekalah yang memprediksi akan adanya bencana besar yang akan menghancurkan bulan-bulan. Mereka juga yang mendatangi para penghuni bulan yang lain untuk menyampaikan kabar tersebut dan untuk mengajak seluruh penghuni dari semua bulan untuk pergi ke bumi sebelum bulan-bulan itu hancur. Dengan apa para penghuni bulan turun ke bumi? Sepertinya dengan memakai Uranus. Walaupun seperti apa wujud Uranus masih belum dikonfirmasi, tapi dari namanya sepertinya Uranus merupakan sesuatu yang terbang di langit. Tiga senjata kuno memiliki perannya masing-masing. Poseidon di laut, Pluton di darat, dan Uranus di langit. Nama Uranus sendiri memang diambil dari nama dewa langit dalam mitologi Yunani. Kembali ke leluhur Klandi, pada masa lalu saat di bumi, mereka pernah berteman akrab dengan para leluhur Wano Kuni. Wano Kuni pernah menjadi negeri yang sangat makmur pada masa lalu, bahkan disebut sebagai Ogon no Kuni atau negeri emas. Sepertinya, mengapa dulu Wano Kuni bisa semakmur itu? Karena mereka mendapatkan bantuan dari para leluhur Klandi. Kerajaan kuno merupakan aliansi Wano Kuni yang sering saling membantu. Dengan adanya persahabatan yang sangat dekat antara mereka, pasti para leluhur Wano Kuni pun sudah tahu bahwa leluhur Klandi itu berasal dari bulan. Untuk menghormati para leluhur Klandi, leluhur Wano Kuni pun mulai menciptakan nama-nama keluarga yang berkaitan dengan bulan. Itulah alasan mengapa nama-nama keluarga besar di Wano Kuni semuanya ada hubungan dengan bulan. Ada Kozuki yang berarti cahaya bulan, Shimosuke yang berarti bulan beku, Uzuki yang berarti bulan hujan, dan Fugetsu yang berarti bulan angin. Dulu, leluhur Klandi juga mengajarkan banyak hal kepada para leluhur Wano Kuni. Salah satunya adalah ilmu memahat yang sangat hebat. Maka dari itu, ketika kerajaan kuno sudah hancur, leluhur Klandi telah dikalahkan dan informasi terkait mereka dihilangkan oleh pemerintah dunia,
Lalu Haruo Kuni yang mana dalam hal ini adalah keluarga Kozuki memakai kemampuan memahat yang hebat itu untuk menciptakan poneglyph yang berisi kebenaran-kebenaran yang telah dihilangkan.